Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di masa-masa sulit wabah corona ini Wak Ebo. Tengok dulu pocok ini. Wow. Mak Inari sudah jadi UMKM binaan Bank Sumsel Bubble. Wow. Jadi mitra Anda membangun daerah. Jadi singgonya dibersihkan terus itu dari tadi ya. Iya, walaupun pengunjung kita ini, pembeli kita ini harus take away. Iya, sepi. Tidak boleh datang ke sini. Tapi cuman kalau nak beli bungkus bae, langsung bawa balik lagi. Langsung balik ke rumah. Iya, tidak boleh kopi. lagi nongkrong-nongkrong di sini. Buat di sini langsung balik ke rumah. Iya. Tidak usah nongkrong-nongkrong lagi. Bener. Waduh. Iyalah, namanya sekarang kan juga dilarang wabah. Iya, benar. Kalau membuat kerumunan, nah itu tidak boleh. Itu langsung katanya sih langsung ditertib ke kayak sama karena pihak itu berwajib kerumunan ya. itu bisa menyebabkan bahaya. Iya, benar. Bisa menularkan virus COVID-19. Lemaklah virus kita corona. mencegah. Lemaklah kita mencegah ya. Iya. Jadi kalau dak katik gawe, dak katik kepentingan di rumah baik. Wah, abah tuh maskernya digantung ke mana lah? Iya, sayang ini dari Pak Sekda. Wah, dari Pak Ratu Dewa kita. Wah. Iya, ini Pak Ebo laba masker dari tadi ini untuk mencegah penularan. Kalau bae wong-wong datang ke sini kan bawa penyakit kita tidak tahu. Nah, kita bersih-bersih dulu. Di rumah kita ingatkan juga Wak Ebo kalau misalnya udah katik kepentingan di luar rumah, mantep-mantep baik di rumah. Jaga kesehatan. Cuci tangan secara teratur. Pakai sabun dan juga air yang mengalir. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi. Pola hidup juga harus sehat walaupun di rumah baik. Iya, tadi ada juga himbauan dari pemerintah. Pemerintah ini sudah sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Supaya jangan nyebar, minta langsung diberantas. Tinggal kerjasama sama masyarakatnya. Ya dah, masyarakatnya. Kedisiplinan kita ini harus kita tegakkan. Benar itu. Jadi kita pemerintah harus jangan kumpul. Mantap di rumah, mantap di rumah ya. Jago jarak. Jadi tidak boleh lagi kita nih berdekat-dekat. Tidak boleh. Sudah. Kita nyala mencak itu. Aduh. Ya. Nah, meres ke kopi. Pokoknya hari ini kita tuh pengen tahu cak manu pemerintah ini peran serta pemerintah ini mencegah dari virus corona ini menyebar kepada masyarakat. Jadi sekarang tuh Maria lah di rumah ke ini. Oh, Maria di rumah ke itu penyebar nomor 1. Kesian masuk Maria. Semprot dulu. Nah. Jangan bahasa ego, lagi ada yang datang. Oh iya. Ya, payah. Kecil ini. Nah, pokoknya kita harus rapi Pak ini. Tidak boleh lagi mentang-mentang katik uang, lagi warung nak berantakan. Aduh, konon kabarnya ini katanya Pak Sekda nak lewat sini. Minta Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semprot dulu Pak. Iya. Ya, kita udah kawan. Iya, silakan duduk Pak. Iya, Bayu. Ini nian, panjang umur ya. Sudah buka masker dulu mencak itu. Iya. Ini Pak Sekda kita. Iyalah, siapa yang enggak tahu. Ini lagi mantau daerah sini. Kan banyak laporan dari masyarakat min. Jalan kami berlobang, langsung dipantau oleh beliau, langsung ditampel. Itu dia. Sebenarnya lewat sini Pak tadi Pak ya? Iya, lewat sini Pak. Banyak juga jalan yang sudah tampil Mak ini hari Pak ya. Alhamdulillah bergoyur. Bergoyur, wah. Kehujanan enggak Pak tadi di luar Pak? Hujan deras caknya di luar tadi. Ada gerimis-gerimis dikit. Lemaknya apa nyok Pak Sekda kita muda ya. Iya, tambah muda tadi. Iya, kita doakan jadi pemimpin masa depan. Wah, amin. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nak minum apa Pak Sekda? Mumpung ini kita buat ke kayak kopi, teh, susu, banyu hujan. Jangan banyu hujan. Jadi gua ada Torabika. Siap. Kita buat Pak, kita buat teh. Iya. Aduh. Apa kegiatan Mak ini hari Pak Sekda mohon izin? Mak ini hari agak sibuk dikit. Ibu, yo caro lagi nangani dan pencegahan COVID-19. Jadi agak sedikit sibuk. Iya. Kalau bahasa Mak ini hari telekonferensi terus dari pusat ya. Iya, Pak. Terus kadang kita cek langsung ke lapangan. Caro kita mana caranya supaya warga kita ini tidak usah panik, tidak usah resah. Iya. Kalau bahasa kita ngumbui warga. Jangan pula terlalu disepelekan. Yo, jangan lawan Pak. Yo, jangan lawan ego. Tetap waspada ya, Bu. Iya benar, musuh ndak kejingok. Musuh copet lemak gitu ngejo. Musuh virus. Iya. Mau ulat bulu lemak kejingon ulat bulu. Benar, tijak wae dak Pak. Jadi, cak mana kondisi pandemi di Kota Palembang ini menurut pantauan dari Bapak dan juga pemerintah? Iya, jadi Wak Ibo, untuk tren di Palembang memang agak meningkat. Iya Pak. Yang apa istilahnya itu orang dalam pemantauan, ODP. ODP. Wah.
Selama ini kan mulai dikit-dikit ini naik terus. Naik terus, Pak. Lah 442 ini. 442. Iya, yang tersebar di seluruh kecamatan. Memang kadang beda-beda, kadang di kecamatan kemarin itu di IB1 naik, terus Sukarame, Kalidoni, terus turun lagi IB1 balik ke Kalidoni. Nah, ini per hari ini, per hari ini yang tinggi ini di IB1 sama Kalidoni. Nah, daerah sini, daerah IB1 di kecamatan ya? itu. Apalagi ini kan yang pasien dalam pengawasan itulah 36. 36 orang, Pak. Tapi alhamdulillah dalam posisi yang kalau bahasa medis itu kan konfirmasi 4 dalam perawatan, 1 sembuh, 1 meninggal kemarin. Nah, mudah-mudahan baik kita stuck di 4 ini. Iya, mudah-mudahan baik Pak dan nambah-nambah lagi lah ya, Pak. Yang terjangkit juga kita doakan sembuh lah, Pak. Iya, kita sembuh. Iya, beraktivitas seperti biasa dan kita terhindar galau dari virus Carolina ini. Lah mau baru lah Carolina. Maria ini nelpon aku terus. Libur ini konon kabarnya katanya diperpanjang lagi, Pak. Dari 2 sampai 2 dia udah pacak kemana-mana. Secara dia kan budak kecil Pak rempah kan. Iya. Apa benernya apa Pak itu? Jadi benar. Jadi pertama kita dulu termasuk Palembangnya yang paling cepat, Pak. Apanya? Menyikapi mulai libur sekolah, terus libur dari kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini kita perpanjang lagi yang kedua. Ini bakal kita perpanjang lagi yang ketiga. Dan 3 kali bakal diperpanjang terus. Karena sesuai dengan situasi kondisi COVID-19 ini. Memang kita libur terus. Dan ini demi keamanan kita galau-galau ini, Pak ya. Iya. Supaya jangan terlalu luas penyebaran virus ini. Benar. Supaya terberantas, Pak Ebo. Apalagi kita nih, Pak Ebo, sudah 209 negara yang terpapar. Yang terpapar? Yang terpapar. Kita ini peringkat ke-37. Ya Allah, Pak. 37 yang positif kena virus COVID-19 ini. Katanya sudah mencapai angka 5.000, Pak ya? Iya, sampai 4.900. Terjangkit ya? Iya, yang terjangkit positifnya. Terjangkit. Nah, itu dia. Mudah-mudahan jangan sampai laju lah ya. Iya. Kita doakan sembuh lah Cak tadi lah, Pak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi Cak Mano berimbas sama pekerja yang diliburkan itu, Pak? Iya, Pak. Kan mall tutup, Pak. Aku Mall tutup, susah lagi. Jalan ini, Pak. Kira-kira. Nah, yang itu yang memang kita harus menjamin kawan-kawan di dunia usaha supaya ini tetap berlangsung. Makanya, Ibu, kita ini akan berpikir beberapa kali kalau kita ingin menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, yang itu yang agak karena kita pertama dunia usaha harus jalan, Ibu. Karena kalau ini tidak jalan, maka perekonomian kita akan mengalami gangguan. Terus yang kedua juga sebaran. Sebaran kita kan belum merata. Tadi aku sebut ada yang 0 kan di kecamatan, ada yang 1. Nah, ini juga salah satu persyaratan untuk PSBB. Maka dari itu kita ingin jamin dunia usaha tetap berjalan. Sedangkan Cak Mano tadi pertanyaan Ibu tentang yang katanya yang di rumah yang di rumah para pekerja. Satu itu ada program dari pemerintah pusat dari kartu prakerja. Kita ini Ibu ada 82.000 kuota untuk Sumatera Selatan untuk kartu prakerja, tapi Palembang itu tembus di angka 25.000. Nanti diverifikasi bahasanya itu kan diverifikasi oleh Kementerian Pusat, oleh pemerintah provinsi. Nah, maka dari itu sampai sekarang ini sebenarnya masih dibuka, Ibu. Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, Koperasi UMKM sudah kita buat edaran supaya yang masih kepengen daftar tapi langsung ke pusat, ke Kementerian Pusat. Ada websitenya, ada online, Pak ya. Daftarnya online. Sampai sekarang dibuka. Kriterianya apa, Pak? Kira-kira yang masuk dalam prakerja itu? Dia ini ada kriteria memang kadang nak ngurus dulu surat dari keterangan dari lurah, dari RT. Ada juga terus fotokopi KTP, ada beberapa macam. Ada batasan umur atau dari umur berapa sampai umur berapa? Ada juga batasan umurnya yang dia batasan umur juga harus dia pernah bekerja di mana dicantum ke di kurikulum PT-nya. Ada pengalaman paling enak ya, Pak ya. Jadi PHK di mana? Iya, benar. Jadi harus di PHK dari mana itu. Itu. Itu Cak Mano sudah itu dapat kartu itu ya Pak ya? Kartu itu di Cak Mano ke itu Pak? Kartu kaki dikeluarkan dari kementerian, Kementerian Tenaga Kerja lewat provinsi baru dikasih ke dengan pemerintah kota. Pada intinya karena ini program dari pusat, validasinya lewat pusat. Kita ini cuman
istilahnya tuh nghimpun nih, ngimpun para prakerja ini yang ada di Palembang sekian wong, nanti divalidasi dari mengarahkan pusat. itu Pak ya, bisa bilang mengarahkan Tapi juga. program dari pemerintah kota juga ada ya Pak ya kalau tidak salah. Jadi program pemerintah kota ini ada 3 Pak. Pertama di bidang kesehatan, yang kedua itu ada bidang pengamanan ekonomi. Nah itulah nyambung sembako. Kita tunjuk sembako yang tadi yang di rumah ke. Tapi memang itu dikasih bahan pangan itu Pak. Kita kasih sembako, kasih beras, memang angka kemiskinan kita kan di angka 115.000 sekian. Terus yang baru dapat itu hampir 48.000. Jadi sisanya itu yang belum dapat baik program pemerintah yang namanya PKH dan lain sebagainya itu di angka 11 ribuan. Nah 11 ribu inilah orang miskin baru ditambah dengan yang tidak dapat tadi, totalnya itu 38.773. Nah 38.000 ini walaupun masih datanya masih terus kita validasi, data 38.000 lah yang kita akan bagi ke yang sembako kita tunjuk, terus yang berasnya kita tunjuk, kita bagi ke Galo. Dan ini sudah terpeta ke by name, by address, by telepon. Wah, by the way lah pokoknya. By the way. Kita tunjuk Galo gitu. Tapi konon kabarnya ada keringanan juga ya Pak? Iya Pak. Itu Ayo, bayar pajak atau bayar yang lainnya. Ada kebijakan juga Pak dari ada pemerintah juga kota. kebijakan. Nah ini tadi dari sisi yang kena dampak ekonomi gitu. Pertama soal pekreditan yang ngambil bank itu DBPL, DBPL kan. Terus ada juga keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Bu. Khususnya para pelanggan PDAM itu di angka 17.442 itu pelanggan yang ada di Palembang ini kita gratis ke. Kita gratis ke. Pertama dia itu memang terbagi dari satu kelas 1A. Istilah kelas 1A itu dia ini yang rumah parkir miskin, panti jompo. Nah, itu kita free ke sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni. Terus ada lagi kelompok 1B. 1B kan rumah ibadah, gereja, segala macam juga kita ada. Yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi juga kita gratis ke. Itu 1C itu Pak ya? Ya, dia masuk kelompok 1C tadi. Itu gratis itu juga sampai bulan Juni tapi setelah ini agak membaik, bayar lagi jangan tidak bayar. Jangan kelemahan, mandi di sungai baik gratis. Ya sudah Pak, kita nak iklan dulu ini nak lewat. Baik. Kita tanya Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Warung Wak Ebo. Balik lagi di Warung Wak Ebo. Nah, pemirsa di rumah, kita nak undang di rumah untuk telepon interaktif kita hari ini di 0711380022. Nah, mumpung Pak Sekda ada di sini ya, tanya kalah. Jangan salah, ini Sekda Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Jadi pemirsa di rumah yang punya keluh kesah apa mungkin nak bertanya lah singgahnya telepon lah di 0711380022. Apalagi ini masalah corona ini kan sudah merebak kemana-mana, ini sudah menjadi momok bagi kita. Nakutinian sebenarnya berdampak juga untuk kesehatan, ekonomi kita juga luar biasa apa bahasa? Ada telepon. Jadi lanjut kita pertanyaan sama lanjut. Tadi, apa nak tanya kau lewat Ebo? Silakan. Tadi tentang pengurangan pajak ya Pak katanya tadi. Jadi cak mana pajak juga dikurangi. Tadi kan PDAM juga sudah digratiskan. Nah, ini juga katanya untuk pajak ini juga ada penundaan pembayaran ya Pak katanya tadi. Benar. Cak mana Pak? Jadi ada pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, macam-macam banyak. Nah ini kita berikan penundaan pembayaran sampai di bulan Juni. Secara administratif dia tidak kena denda, tapi penundaannya sampai kita unjuk toleransi sampai di bulan Juni. Untuk pembayaran. Terus ada lagi bagi yang punya omset, umpamanya dia punya usaha, nilai plafonnya 10 juta ke bawah, itu kita gratis ke, tidak usah bayar. 10 juta ke bawah. Bebas pajak juga sampai bulan Juni ya Pak? Bulan Juni. Sudah bulan Juni bayar lagi, bayar itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan benar. Pajak itu untuk pembangunan daerah kita juga. Tapi ditunda gara-gara corona ini. Alhamdulillah. Itu bentuk kasih sayang dari pemerintah untuk kita galo-galo. Bentuk perhatian lah ya. Balik lagi. Terus Webok kita juga
ini antisipasi mudah-mudahan baik dak we. Kita juga nyiap ke tempat pemakaman we, tempat pemakaman ini antisipasi baik we, agak jauh dari kerumunan, dari rumah penduduk di daerah Gandus. Itu ada 4,5 hektar tanah kita we, tapi sementara ini ada 1.000 meter persegi. Kita siap ke, dan juga kita menghimbau masyarakat yakin dan percayalah bahwa tidak akan terjadi penularan karena orang yang meninggal lagi pula jauh dari tempat pemakaman. Jauh dari pemukiman lah Pak ya. Jauh dari pemukiman penduduk. Supaya tidak kata penolakan, kerusuhan dan lain sebagainya soal pemakaman ini Pak ya. Kita waspada. Jadi jelas pemerintah sudah ada rencana ya. Inilah lemaknya kalau pemerintah itu peduli dengan kita. Disiapinnya lahannya supaya kita tidak rusuh. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Kita doakan lahan itu tidak berguna bagi kita. Biarlah jadi rumput ilalang lah itu ya. Nah kalau untuk soal tadi PHK ya katanya mana? Dari untuk restoran dan lain-lain atau para pelaku usaha katanya sudah memulangkan tadi Pak, itu cak mana? Jadi memang di dunia perusahaan kita karena kondisi ini jadi serba tidak menentu. Maka yang terdata dan yang melapor ke Dinas Kota Palembang sampai sekarang itu masih di angka lebih kurang di angka 50 perusahaan. 50 perusahaan baik itu yang tergabung dalam usaha katakanlah Indomaret, Alfamart atau perhotelan. Tentunya banyak juga yang merumahkan PHK para wartawan. Maka kita menghimbau di acara ini supaya teman-teman yang punya usaha melapor ke Disnaker Kota usahanya yang mengalami hal-hal yang kena dampak dari COVID-19. Kita sarankan itu Ibu. Jadi lapor ke 50 tadi ya, 50 bisa konfirmasi ya Pak ya. 50. Tadi katanya juga perusahaan ini malu kalau untuk menelpon atau mengkonfirmasi kali Pak. Sebenarnya tidak apa-apa, Jadi kita juga punya data, ternyata para karyawan yang kena dampak ini. Jadi kita cari solusi tadi. Kita kasih sembako, terus dia di rumah kita kasih beras dan lain sebagainya. Pangan lah Pak ya, bantuan pangan. Pokoknya jangan malu-malu, ini pemerintah sudah buka peluang untuk membantu seluruhnya. Nah kalau untuk social distancing sama physical distancing di Kota Palembang, benar ya? Social distancing sama physical distancing. Efektif belum di Kota Palembang ini Pak? Kayaknya masih banyak juga yang kelayapan nih. Macam mana Pak? Ini masih pada tingkat kita memberikan himbauan, Pak Ibu. Tadi barusan sudah rapat juga dengan Porkominda. Jadi dia ini punya gugus penanganan dan percepatan COVID-19 tingkat kota. Nah ini wali kota ketuanya, terus wakilnya Dandim Kapolrestabes. Nah di tingkat kecamatan Pak Camat ketuanya bersama para Danramil, para Kapolsek. Nah dia inilah tugas memberikan himbauan, edukasi ke masyarakat. Memang bahasa kitanya untuk jaga jarak ini, kalau buat ibu perhati ke di pasar-pasar tuh banyaknya. Masih kadang-kadang. Cara kata apa? Padahal sangat bahaya. Makanya minta tolong nian kita tuh pakai masker. Nah, kami juga pemerintah tidak baik nyuruh pakai masker. Kaget sehari 2 hari ini kita sebar hampir di 120.000 masker. Kita bagi ke seluruh warga. Seluruh warga. Tapi tadi tolong pakai. Ke pasar begitu keluar rumah pakai maskernya. Jadi tadi hindari jaga jarak. Terus yang di rumah juga mantap-mantap aja di rumah. Mantap-mantap. Enggak usah kelayapan, Ibu. Kalau nak kata jauh itu di rumah. Mantap-mantap. Sudah itu kaget pula nak berpikir nak mudik, Ibu. Benar-benar. Jangan berpikir nak mudik, omong ke wong di luar kota ini. Mantap-mantap di situ agak nulari. Maksudnya tuh kan cak itu. Jadi untuk yang masuk Palembang juga kaget cak mana Pak? Kabarnya sudah ditutup jalur-jalurnya. Apa cak mana Pak? Dia tuh kita tidak pacak juga nak nutup. Karena kita tadi belum mengarah ke PSBB. Kecuali kita lah PSBB mungkin ditutup kan. Jadi tetap kalau yang datang kita harap ke dia ini bisa mengisolasi diri. Kira-kira mendep di rumah baik. Tapi kalau lah ada gejala-gejala, tolong melapor. Melapor ke mana cara protokol kesehatannya? Ke puskesmas terdekat. Kalau tidak tuh ketua RT. Nah kaget yang petugas kita dari puskes datangi dia. Asal ke melapor. Pak aku ini. Nah, kita cek cak mana suhu tubuhnya. Terus ada gejala tidak. Setelah itu kita bawa ke kita ini Ibu ada 13 rumah sakit second line. Istilahnya tuh
rumah sakit yang kedua. Yang rujukan resmi kan cuma dua. Ada RSMH, ada Fatima. Nah, kita punya rumah sakit Bari, Cerita, Silom dan lain-lain itu rumah sakit second line. Nah, jadi kita kaget dicek di situ. Apabila sudah ada mengarah ke gejala-gejala, baru kita rujuk. Kemarin Wak Ebo diperiksa juga di rumah sakit Fatima, Pak. Alhamdulillah negatif gejalanya. Gejala buntu aja. Gejala buntu. Kesian akunya Wak Ebo ini. Iya. Apalagi nak tanya ke Wak Ebo ini. Nah, ini Pak, kalau untuk libur sekolah. Nah, tadi kan katanya diperpanjang sudah kedua dan ada penetapan lagi enggak untuk yang ketiganya, Pak? Pecahnya Wak Ebo ini bakal ada lagi. Ada lagi. Ya, jadi akan itu perpanjang lagi. Makanya ada program juga dari pusat itu belajar di rumah dengan memanfaatkan media yang ada. Kayak TVRI, RRI, media pemerintah lah Wak Ebo. Ya dia lewat ini. Tapi ku jengok juga di beberapa sekolah sudah menggunakan sistem Zoom, segala macam online. Aplikasi online. Aplikasi canggih lah ini hari. Iya, ini hari. Ada telepon ini Pak. Iya, kita angkat dikit. Halo, warung Wak Ebo. Hah? Putus. Oh, tenggelam apa ngomong itu? Kita tunggu lagi. Nah, kita tunggu lagi sama pemirsa di rumah bagi yang nak nelpon di 0711 380022 ya. Kita tunggu. Masih panjang waktunya. Tenang baik sampai jam 4. Kita ini masih belum diperlakukan yang namanya PSBB itu, Pak. Belum. Kalau sudah diberlakukan belum bahkan lebih ketat lagi ini peraturannya ini. Tapi akan memungkinkan enggak, Pak? Mudah-mudahan beda, Pak. Sebenarnya kemungkinan terburuk sekalipun sudah kita antisipasi, Webo. Kalau PSBB itu diterapkan, memang ada kriteria. Pertama, ketersediaan pangan, sandang, papan yang miskin baru tadi, Webo. Yang jago 11.000 sekian, totalnya adalah yang tidak dapat program pemerintah PKH, terus ada miskin baru diangkut 38.773 tadi. Nah, ini yang miskin baru. Pasti ini akan bertambah lagi kan. Kriteria, nah, yang ini kasar nak kita urus ini kan, Ibu. Nah, yang kena dampak ini kan. Kita urus tiga ini dulu, Pak. Halo, warung Ebo. Selamat sore. Itu Ebo. Kami nanya Ebo. Nanya apa? Dari mana? Kita tanya siapa di mana dulu. Siapa dari mana ini, Pak? Dari di Pahlawan. Oh, di Pahlawan. Silakan apa yang nak tanya ke Pak? Itu sudah tanya Ebo. Iya. Dalam lama terblokir ini musim COVID. Kalau tak mau itu. Kartu sehat? Kartu KKM. KKM. Oh iya. Jadi terblokir. Berapa lama terblokirnya itu, Pak? Dari bulan 1. Dari Januari tadi? Iya. Oh, jadi cak mana ngurusnya cak itu? Itu dia yang kita Iya. Makasih Pak Usman di Pahlawan. Kartu apa itu, Em? KKS. Nah, mungkin Pak Sekda yang lebih. Ya, jadi kartu KKS, terus ada lagi PKH, banyak macam-macam, Ibu, banyak kartu ini kan. Satu ini. Jadi Bapak Inel pun tadi tolong besok, jadi terserah kapan ada waktu ke Disnaker Kota. Kayak kita urus, Ibu. Memang lado banyak yang DM, banyak yang WA. Kadang dia punya kartu ketika nak ambil duit, katanya kosong. Cukup banyak keluhan-keluhan itu. Nah, ini kita fasilitasi, kita urus. Pengalaman beberapa hari yang lalu, alhamdulillah bisa clear, bisa dia dapat. Yo bagi warga kita cukup berharga, Ibu, walaupun itu untuk dia kan beli makanan dan lain sebagainya. Kaget kita urus, yang penting melapor baik ke Dinas Sosial Kota Palembang. Dinas Sosial, Pak. Dinas Sosial depan kantor wali kota itulah, Ibu. Oh, depan kantor wali kota itulah. Dinas Sos kita. Jadi lapor itu dia di situ, Pak. Apa dari keluhannya? Pak Lukman tadi di Pahlawan. Nah, tinggal ke Dinas Sosial depan kantor wali kota di Jalan Merdeka. Apa keluhannya tinggal ngomong kayak di sana terblokir apa cak mano. Dari bulan Januari tadi ujungnya tinggal melapor baik sama petugas yang ada. Pecah masker yang kita pakai ini, Pak Ibu. Ini juga Pak Sekda kita. Ini yang bakal bagi-bagi ke Pak. Ya. Jadi Ibu, soal masker ini ada 3. Ada masker memang untuk medis. Ya lala N95 itu. Benar. Ada masker yang kedua. Masker kedua itu yang terkena cenderungnya pasien dalam pengawasan, PDP, kira-kira yang ada gejala, Nah, dia masker yang itu yang pakai buang itu bukan, Pak? Yang itu. Nah, untuk kita yang sehat-sehat nih sementara guna ke masker kain. Masker kain-kain cek ini. Yang cek ini lebih efektif untuk kita, Pak.
Nah, kita nih juga Ibu buat masker ini memanfaat ke UMKM. UMKM juga ya. UMKM. UMKM mana itu, Pak? Jadi UMKM kita ini Ibu ada 250 UMKM. Waduh. Dulu. Tapi ini UMKM juga. Halo, Ibu. Halo. Halo. Ya. Dengan siapa di mana ini? Pak Ahmad. Pak Ahmad di mana Pak Ahmad? Pak Ahmad. Seberang Ulu 1. Oh, seberang Ulu 1. Nah, apa yang sampai ke Pak Ahmad? Silakan. Pak, Hah? Nah, ini kerja buruh, sudah amat siap kerja. Tapi saya ini tidak dapat apa yang bagian apa itu yang beras apa itu, Pak. Gimana caranya supaya dapat ini? Oh, bagaimana caranya? Ya. Apanya itu? Saya buruh kerja. Ya. Buruh kerja. Oh, tidak dapat kerja kali. Oh, PHK juga lah ini korbannya. Yang apa itu pakai beras apa itu, Pak? Oh, cak mana caranya? Syaratnya untuk supaya dapat. Dan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buruh kerja. Katik lagi proyek. Gara-gara ini gara-gara corona. Jadi dia tak bergawe lagi, Pak. Nah. Maksud dari cak mana nak untuk bergawe lagi. Ya sudah. Kita iklan dukin. Iya, jangan jawab dulu, Pak. Kita nak nanyut. Masker ini dibuatnya siapa? Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Ebo. Sore, balik lagi. Aduh. Sak sepi nih aneh hari ini ya. Lemah hari ini kan narasumber kita kan Pak Sekda. Ini sumber-sumber permasalahan itu pacak dijawab oleh Pak Sekda. Insya Allah bisa dijawab. Ya. Termasuk dari pertanyaan Mamang tadi. Nah iya, tadi katanya dia buruh harian Pak. Biasanya ada kerja gara-gara corona ini, ada libur, jadi dia tidak bisa begawe juga sekarang. Sama juga cak kawan kami Pak, itu buruh mingguan Pak. MC, penyanyi Pak. Nah, itu gulung kan, tikar gara-gara kate acara. Nah, cak mana itu Pak? Karena tidak boleh ada acara kan Pak. Iya. Kawan kami yang buruh mingguan itu. Nah, dia bapak kita ini tadi termasuk dia masuk kategori kena dampak ekonomi. Artinya dia kita minta bantu tolong Pak Yon daftar ke RT. Kasih tahu RT-nya. RT dulu Pak ke RT terus ke RT melapor ke lurah. Maka dia masuk list yang tadi yang berjumlah 38.773 tadi. Tidak apa-apa walaupun terlambat Pak, sekarang tidak apa-apa daftar bahwa dia tahu keluhannya begawe di sini sehingga kami ini susah makan. Maka kita bantu. Kita bantu, kita supply setiap 2 minggu. Kita tunjuk beras 6 kilo itu cuma 2 minggu. Nah, itu kan ada hitung-hitungannya, wong dinsos lebih paham ngerti itu. Setelah 2 minggu kita supply lagi. Terus selama 3 bulan ke depan. Yang wong yang istilah wong itu terkena dampak Covid. Orang miskin baru kira-kira itu. Jadi itu dia langkah pertama bagi Bapak tadi, silakan daftarkan diri dulu ke RT ya Pak. RT lapor baik ke RT juga tahu. Galak bercerita ya dengan RT cak mano kami nih Pak supaya kagak ada solusinya untuk kita galau-galau cak itu. Karena kita ini pengen nunjuk bantuan memang tepat sasaran. Jangan numpuk nunjuk wong ini kaget dia lagi nih mau. Iya benar. Sebelah sini belum tersentuh sama sekali ya Pak itu. Itulah gunanya untuk beliau-beliau mendata ini supaya tepat sasaran wong yang benar-benar membutuhkan. Jadi bagi yang ngerasa belum pernah nian tersentuh sama pemerintah bantuan ini segera melapor ya Pak ya. Iya, segera melapor. Ke RT dulu lah paling. RT dulu paling tidak. RT cak mano konsultasi dengan Pak RT segala Pak RT kaget ngejok. Jadi pokoknya gugus percepatan penanganan di tingkat kecamatan itu aku suruh karena punya grup karena setiap malam kadang aku monitor jam 10, jam 12 malam mereka akan monitor terus. Pak ada ini cepet tangani gitu kan. Karena kita punya gugus tugas di tingkat kelurahan itu ada 342 regu Pak. Nah sudah kita latih, sudah kita bina sejak awal Maret Bu. Karena kita sudah action kan, action di lapangan melapor baik ke situ. Cepat kita tangani. Nah, apa ada keluhan? Ini banyak nih yang telepon ini Pak. Gara-gara Pak Sekda ini antusias. Halo. Dengan siapa di mana ini? Halo. Iya Bu, dengan siapa Bu? Waalaikumsalam Bu. Dengan siapa Bu? Ini saya Ibu Mariati. Di mana Ibu Mar? Di Kenten Laut. Di Kenten Laut. Silakan Ibu jauh Mar. di laut ya. Apa yang ditanyakan dengan Pak Sekda? Kami pengen tanya.
Iya Bu Mar. Kami ini tidak pernah boleh apa-apa. Iya Bu. Ini apa, kami ini pemulung. Iya Bu. Tapi mana caranya? Iya Bu. Sudah itu anak aku jatuh. Nah, ya Allah Bu. Iya. Punya anak 3. Tinggi. Iya. Tidak pernah boleh apa-apa juga. Iya Bu, sabar Bu ya. Tidak mana caranya? Iya. Lapor kemana? Lapor kemana? Iya Bu. Iya. Itu baik. Itu baik Bu Mar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mar. Nah, ini Iya. bintang tamu kita nih Pak Iya, Sekda. Jadi banyak ya yang memberikan apa? Keluh kesahnya. Keluh kesah, Macam mana ini Pak? Yo, jadi Webo, seperti Ibu tadi seorang pemulung kan. Tidak apa-apa Bu, Ibu melapor baik ke RT setempat. Kalau Ibu sudah dapat PKH, artinya Ibu segera ngurus juga untuk ada pendamping, bantuan pendamping dari pemerintah kota. Tapi kalau dia memang sudah mendapatkan PKH, terus bantuan lain dari pemerintah pusat, maka kita prioritaskan yang belum dapat bantuan, Webo. Oh, itu dia tadi. Jadi harus lapor lagi. Telepon lagi Pak. Lagi. Halo. Halo Bu Ebo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Banten Pak. Sama Pak Malik. Pak Malik, Kan, Pak, silakan ya? Pak Malik. Ya, silakan Pak. Ada usaha Pak. Iya. Usaha apa namanya es dawet kan. Es dawet. Gara-gara corona ini jualan kita agak protes Pak. Tidak laku sama sekali dan laku tapi 13, 14 Iya, Pak. Yang mana perlanjutan kita Pak gitu. Itu. Ada bantuan dari pemerintah atau jak mana Pak. dari RT setempat itu ada solusinya gitu Pak. Pak. Ya, itu baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. Nah, itu tadi permasalahan es dawet. para penelpon kita ini hampir sama rata-rata. Iya, rata-rata itu. Jadi Webo memang dalam waktu dekat kita akan mengadakan gerakan secara menyeluruh. Mungkin dimulai dengan hari Jumat KG, kita akan bagikan istilah itu jaring pengamanan sosial. Berupa tadi sembako dengan total 38.773. Itu baru kakak Bu. Kalau itu baru bisa kali 2, bisa kali 3. Sekian puluh ribu yang akan muncul jiwanya. Maka dari itu seperti Bapak yang kena dia punya usaha dawet dan lain sebagainya. Ibu tadi juga. Yang penting dia melapor baik. Melapor baik, tidak usah malu dengan RT atau boleh langsung ke lurahnya. Sehingga kita punya data, oh Bapak ini tinggal di sini, asalkan uang Palembang, Ibu. Tapi kalaupun dia tinggal di situ bukan uang Palembang, tetap kita tunjuk. Tetap kita tunjuk. Jangan minta, oh kawan bukan Palembang, tidak juga, tetap kita kasih. Asalkan melapor tadi, Ibu. Kalau dia melapor, insya Allah kita urusilah. Dan mungkin kita terlantar ke apalagi suasana ini, Ibu, tetap kita. Yang penting itu, melapor ke RT, gitu. Pokoknya langkah pertama itu tuh harus melapor dulu lah, supaya ada data dari. Ini juga aku minta tadi dengan camat lurah, Webo. Kalaupun dia tidak melapor, Pak Lurah proaktif datangi. Istilah kita disisir, Webo. Disisir mana yang rumah-rumah yang kena dampak, didata. Oh ini jumlahnya, alamatnya. Jadi kita yang proaktif datangi. Jadi mulai kemarin sudah mulai kita sisir. Jadi jangan cuma masyarakat yang datangi, tapi juga pemerintah juga peduli ya Pak ya. Yang keberapa lagi telepon kita? Halo, warung Ebo. Assalamualaikum, selamat sore. Sore, dan siapa di mana Pak? Ya, Iya. Ada yang tanya ke? Jakabaring ya? Iya. Silakan Pak, nanya apa? Ada kata dari minta tolong yang namanya mall yang belum bisa ditutup, tolong tutup karena terkena di file online ku sampai apa pada produk yang kedua bukan pedagang tapi dari pemerintah kota yang anak-anak yang ngebut-ngebut kan kalau memang perlu tindak dinas perhubungan atau dinas polisi tangkap kalau cukup tidak kabarin Bahaya. Karena Bapaknya tinggalnya tidak lihat apa masalah apa namanya bantuan dari pemkot atau pemerintah bukan aku lebih senang itu lebih contoh pencegahan dulu. Jadi kooperatif ini 3 kali aku sampaikan di parlemen, mungkin terdengar atau tidak terdengar, kok adeng-adeng aku pun aku sebut jemul di
bukan aku nak teror itu enggak, supaya penekanan itu enggak kenal efeknya. Ini maaf ya kata saya. Yang pertama, yang kedua kalau juga sekarang kita harus waspada dengan apa nih plat-plat baru banyak beredar di Bayu. BI, AI masuk gak no? Kawan-kawan apa yang punya bengkel-bengkel nyampe, mereka pun takut pegawainya. Apalagi yang plat B, aku bukan khawatir itu bukan. Kalau untuk sesuatu bang plat itu dulu Ben, terima kasih, assalamualaikum. Sudah. Jadi yang pertama tadi mall tutup ya. Ya. Cak mana para buruhnya itu Pak. Jadi yang kedua tadi ada yang sebagian jadi kan ada ada yang bilang buka, ada yang tutup Pak Ya, katanya tadi. iya. Nah, ini ada yang buka itu masih buka tuh Cak Mano katanya Pak. Nah, ini tadi masuk yang kata aku Ibu yang 50 tadi termasuk ada beberapa mall yang tutup. Jadi pertama ada program kartu prakerja tadi. Nah, Bapak ini mungkin masuk kategori di sana. Karena dia di rumah ke atau di PHK atau dia tidak begawi lagi sementara. Nah, dia masuk di situ, masuk kategori situ dan dia dikasih dana yang totalnya 3.550.000 itu. Ada pelatihan, ada biaya untuk online dan lain sebagainya. Totalnya sama itu. 600.000 dana insentif untuk dia. Nah, Bapak itu masuk di kategori situ. Iya, Pak. Ini ada telepon lagi tadi. Pertanyaan tadi banyak yang belum dijawab malah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Jalaluddin Sago Kenten Pak Sekda. Di Kenten. Ya silakan. Terima kasih. Wah Ibu, aku minta solusinya lewat Wah Ibu ke Pak Sekda ini. Iya. Sudah 2 bulan ini Kecamatan Sago ini tempat pembuangan sampah sementaranya terpusat di depan pasar satelit Perumnas. Luar biasa Pak Sekda pemandangannya. Siang malam disitulah tempat kami nengok buang sampah. Yang luar biasa lagi Pak Sekda, di depan pasar itu, kiri kanan jalan itu, di pinggiran jalan itu gotnya ada. Tapi hampir setiap minggu pagi itu kita lewat jalan pagi di situ, alhamdulillah Pak Sekda, tidak ada pembuangannya itu gotnya itu. Jadi banyunya itu mantep baik di situ. Nah, jadi minta solusinya Pak Sekda, kalau dia pilu sini dari situ pula kumpulnya. Iya, minta tolong nih Pak Sekda, wanginya itu luar biasa Pak Sekda. Iya, makasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin itu baunya rempah-rempah kalau pasti. Karena hati pembuangan Nah, ini bakal kita jawab ini Pak Sekda, tapi kita nak iklan dulu. Bayu. Pak Ideaturi, silakan lewat dulu ya. Balik lagi di warung Tidak tepuk tangan apa Ebo? Tepuk tangan. Mentang-mentang segmen terakhir ada tepuk tangan ya. Iya, ini rekor penelpon terbanyak di Waebo Wah. Kita spesial lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan Pak Sekda. Pertama soal ada mall yang tutup, ada juga yang bukan. Cak Mano ya. Siapa kebijakan ya Pak? Apa memang mall ini neka atau memang ada sesuatu hal yang tidak bisa ditutup cak itu? Iya. Jadi memang Webo sekarang kita masih pada tingkat himbauan. Masih tingkat himbauan dan juga surat edaran. Belum sifatnya instruksi. Belum, karena tadi kita ingin menjamin dunia usaha ini tetap berputar. Karena kalau ini semuanya kita tutup habis, ini tidak boleh. Maka kita perekonomian Palembang ini tidak menggeliat lagi. Itu pertimbangannya. Lagi pula yang kedua, memang kita belum menerapkan PSBB. Nah, jadi kita tetap himbauan, terus edaran dari Pak Wali. Makanya ada mall yang sudah tutup, ada yang masih buka sekarang. Nah, itu yang sekarang kita lakukan itu dulu. Itu ada jadi alasannya. Mungkin yang buka itu menjual bahan pangan kali ya Pak ya? Barangkali. Jadi kalau sudah penerapan PSBB, memang tadi salah satunya yang menyiapkan bahan pangan, rumah makan, rumah sakit, terus telekomunikasi. Nah, ini memang harus buka. Harus tetap buka. Ketika penerapan PSBB. Tapi kita kan belum mengarah ke sana. Belum mengarah. Jadi himbauan dari pemerintah Cak itu. Masih dalam tahap instruksi dan
juga imbauan dari pemerintah. Belum PSBB tadi. Belum. Pertanyaan selanjutnya tadi ada balap liar. Pak itu di kepala mana itu Pak? Jadi balap liar memang kita sudah ada kerjasama dengan pihak Polrestabes, sama Pol PP dan Dinas Perhubungan. Dan itu sudah ada patroli. Jadi Pol PP kadang mendahului, kadang Dinas Perhubungan, kadang dari tim hunter yang selalu kerjasama. Kita punya grup dewe tersendiri. Yang penting ada pengaduan dari masyarakat. Pak di sini ada ini cepet, dan juga dengan spontan dari Dinas Perhubungan, tim hunter dan Pol PP segera menghubungi yang sering balap liar itu. Meresahkan. Jadi di Kembang Iwak kan sudah reda sekarang karena kita jago. Nah, soal pasar satelit tadi, itu Pak. Kotak sampah tadi. Sampahnya di depan Jadi pasar. soal sampah besok pagi langsung saya action, saya perintahkan oleh Kadin DLHK untuk cek di depan pasar satelit. Kemudian kendala masalah di sana kita cari solusinya. Kalaupun parit itu ada tersumbat, Ibu kita suruh PU cepat gali sehingga masyarakat jangan sampai timbul timbul bau segala macam. Besok kita segera tindak lanjuti. Wow, hebat Pak Sekda. Share Pak Sekda kita ini. Langsung aksi cepat tanggap ya. Aksi cepat tanggap pokoknya. Jadi kita ada pertanyaan. Program pemerintah ini Pak dalam 2 hari ke depan. Sehari 2 hari ke depan. Apa Pak? Jadi dalam rangka kita memberikan kenyamanan buat warga Palembang yang kena dampak dan juga yang secara langsung merasakan ini, kita sudah rapat dengan Porkominda kerjasama TNI Polri membuka dapur umum. Dapur umum di seluruh kecamatan, Ibu. Seluruh kecamatan, jangan sampai masyarakat, Pak kami tidak bisa makan, Pak ini segala macam lah keluh kesahnya. Maka kita antisipasi dengan membuka umum. Sentralnya ada kalau di seberang sana ada di Kejaksaan Tinggi, kalau di sini di rumah Dinas Pak Wali, juga di Kajati dekat Gubernur. Tetapi di seluruh kecamatan itu ada dapur umum. Teknisnya mana? Jadi teknisnya kita berdayak lagi UMKM yang punya rumah makan. Tapi tingkat higienitasnya tetap Dinas Kesehatan memantau. Jadi antara 500 sampai 1000 bungkus di drop ke dapur umum. Nah, itulah data yang kita punya. Data yang dari Dinsos, yang mana miskin-miskin baru, diantar. Siapa yang nganternya? Anggota TNI Polri. Jadi dari Babin Kamtibmas, terus dari stafnya Pak Dan Ramil. Nah mereka ini kita sudah kerjasama dengan TNI Polri. Mulai besok atau lusa sudah kita mulai dapur umumnya. Wow, hebat. Luar biasa. Jadi ini yang kita tunggu-tungguin. Langsung action. Mulai besok Pak ya? Mulai besok Pak. Besok. Berlangsung berapa hari Pak kira-kira? 3 bulan ke depan. Oh, 3 bulan langsung. Iya, target kita 3 bulan. Setiap hari Pak itu? Iya, tiap hari kita buka. Everyday Pak. Iya. Butuh pegawai lagi Itu yang harus terdata ya Pak? Atau memang awang datang itu bisa ngembek atau memang diantar ke kita nganter, diantar ada kerjasama tadi. Jadi orang datang ke sana tidak boleh Pak atau cak mana? Sebenarnya kita juga tidak bisa mungkin itu ya. kan, pasti tetap kita kasih. Tetap kasih. Itulah gunanya kita tuh melapor Pak ya. Ke RT. Itulah gunanya kita melapor ke RT, kecamatan kami ini butuh dan lain sebagainya. Kayak didata dan data inilah yang bakal dibawa oleh dapur umum tadi untuk nyalur ke kesan tempat sasaran jadi. Hari ini. Biasa kan asuhan Pak Sekda. Biasa menci kemarin tuh. Itu jadilah mulai besok insya Allah sudah dilaksanakan Pak ya. Jadi untuk mengantar tadi juga menghindari kerumunan ya Pak ya biar jangan datang ke tempat, itulah social distancing tadi sama physical distancing. Supaya menghindarkan masalah dengan kita antar. Telepon lagi apa ini? Agak trauma. Tidak, bukan. Nah kalau untuk tadi kan sudah disinggung masalah mudik ya Pak ya. Nah, jadi dari Pemkot Dewe itu untuk menghimbau mudik atau jangan mudik? Jadi himbauan dari Pemkot kita minta minta warga Palembang tidak usah mudik dulu. Tolongnya sabar untuk tahun ini tidak usah mudik. Karena kalau kita tidak tahu, boleh jadi aku atau ibu ni ada virus. Nah, wong kita mudik ke dusun, wong dusun kena oleh kita. Jadi saling jaga. Maka kita minta wong Palembang tidak usah juga mudik ke dusun, wong dusun dengan harapan tidak usah dulu ke Palembang. Mantap-mantap dulu. Suasana masih soal Covid Corona tadi. Iya benar. Pokoknya kayak lebaran ya video call bae lah ya. Kurang-kurangi THR lah ya. Iya. Jadi tidak perlu banyak kita belanja di rumah kan. Pajak ngirim transfer sekarang lihat Bang Sumsel dong transfernya. Iya, itu ada pembangun daerah. Kata telepon lagi ya.
Jadi habis apa Cak Mano? Telepon? Wah. Belum Caknya. Jadi pokoknya kita himbau lah dengan masyarakat Pak Sekda. Pemerintah kota ini sudah berjibaku untuk membantu masyarakat Kota Palembang ini menghadapi COVID-19. Cak Mano ekonomi ini masih tetap tumbuh, masyarakat tetap terlayani, tetap bisa makan dan lain sebagainya. Anda juga sebagai masyarakat kita juga harus disiplin. Benar. Minta kerjasamanya. Patuhi apa-apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Jangan mudik, ya dok sama mudik. Duit baik yang mudik transfer, jangan berkumpul, dan lain sebagainya. Nah itu, Ebo. Ramadan Pak dengan lagi. Nah, Cak Mano itu Pak masalah Ramadan juga di Kota Palembang. Karena 10 hari lagi kali Pak ya. Benar. Jadi soal Ramadan ini yang kita kedepankan salat adalah tarawih atau salat gitu Pak yang tidak menyebabkan kerumunan lah pastinya Pak ya. Jadi kita tetap mentaati himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, MUI Pusat, MUI Kota Palembang, dan Dewan Masjid Indonesia cabang Palembang. Jadi himbauan dia supaya sholat Jumat terus tarawih dan lain sebagainya untuk tidak dilaksanakan dulu karena takut tadi tertular satu sama lain karena kita tidak tahu kan wong rame perkerumunan. Apalagi kalau di masjid satu sama lain tahu-tahu ada yang batuk dikit tidak pakai masker maka bisa tertular laju nyebar kemana-mana. Karena bunyi batuknya sekarang lebih ditakutkan. Bersin takut itu langsung halusinasi gitu ya. Jadi taatilah dulu ya. Untuk sholat tarawih mungkin bisa di rumah baik. Dan juga yang lainnya bisa dilaksanakan di rumah lebih mendekatkan diri kepada keluarga dan juga Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu. Silakan untuk Bapak untuk himbauan langsung. Himbauannya untuk masyarakat Kota Palembang apa nih Pak Sekda? Himbauan kita pertama minta tolong dengan orang Palembang. Tetap kalau bepergian itu kalau tidak terpaksa nian baru keluar rumah kira-kira Pak Ibu. Kalaupun keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus kalau lagi ada uang nak belanja jago jaraknya. Lagi ke pasar, jangan sampai berkerumun rame-rame. Tolong yang jago. Takut kaget kita nyebar kemana-mana. Terus kalau ada sempat olahraga supaya menjiong medis itu jadi dokter tuh Pak Ibu ningkat ke imun tubuh. Imun tubuh biar sehat. Terus minum vitamin yang cukup. Sudah itu tetap gairah, bahagia. Jadi imun tuh terus memproduksi yang baik-baik. Jangan murung tuh di rumah kagak terpikir terus. Jangan. Takut. Takut. Tak usah. Situasi cak ini takut juga. Itu baik. Pokoknya panjang baik foto Pak Sekda di rumahnya. Kapan kira-kira takut. Bahagialah itu ya. Bahagialah itu. Ada lagi Pak Sekda kira-kira himbauannya? Lapor Pak RT. Terus kita juga kalau udah kate Pak kami nak nyemprot desinfektan. Lapor dengan lurah Pak. Itu menyediakan Pak. Kita sediakan. Kalau ada tuh DM baik Pak Sekda ini nak kaki aku perintah ke semprot rumah itu. Semprot jadi itu. Terus ada lagi kekurangan apa nak kate desinfektan cak yang ini Pak Ibu nah ada hand sanitizer. Ngomong baik dengan di lurah kaki kita distribusi ke Pak ya. Pokoknya jangan malu-malu lah Pak. Jangan malu-malu Jangan kita harus hadapi bersama ini Wak Abang. Ini harus kita hadapi bersama dengan cara melapor. Terakhir jangan lupa berdoa. Pak Ibu doa, apalagi kita nak menghadapi puasa, mudah-mudahan kita terbebas dari COVID-19 ini. Amin. Mudah-mudahan dijabah Allah. Wak Ibu ada yang nak sampaikan? Selaku pemilik warung ini. Kita juga pasti mengimbau sama masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan. Yang jelas pastinya kalau udah kate gawenian, kalau udah kate kepentingannya enggak usah keluar rumah dulu. Tetap tadi sudah dihimbau sama Pak Sekda untuk olahraga, berjemur juga jangan lupa katanya ya. Karena pagi-pagi matahari pagi itu sangat baik untuk kita memproduksi vitamin D katanya. Nah, itu dia Abang. Jangan lupa lagi Wak Ibu. Ini akhirnya musim DBD pula. Aduh beratnya sudah 2020 ini juga. Dan untuk hati-hati dan jaga kebersihan Pak ya pastinya itu dia. Lagi musim hujan Mak ini bersih-bersih kelap yang dibersihkan. Bak mandi jangan lupa dibersihkan. Itu dia penyebab sumber utama dari DBD tadi ya Pak ya. Corona terhindar malaria datang. Sudah. Jadi selalu pemirsa di rumah, masyarakat Kota Palembang taatilah selalu himbauan-himbauan dari pemerintah. Ini gunanya untuk kita galau-galau untuk jaga keselamatan satu dengan yang lainnya supaya virus corona ini tidak tersebar kemana-mana dan cepat
berantas. Amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Sekian ini Wak Ebo hari ini. Iya, kita pengen ngucapin terima kasih pada Kak Sekda kita, Pak Sudewa. Waktu ke warung Wak Ebo kita untuk sama-sama mendengar keluh kesah dari masyarakat Kota Palembang pastinya ya. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Jadi pemirsa di rumah tetap saksikan warung Wak Ebo setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Dah. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.